Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-19. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-19 ini. Oke, kalau di episode sebelumnya, episode ke-18 kita membahas tentang sesuatu yang sedang hangat namun dalam konteks yang mungkin kurang menyenangkan, yaitu tentang Tech Winter. Saat ini di episode 18 ini kita juga akan membahas sesuatu yang sedang hangat namun dalam konteks mungkin yang lebih menyenangkan, ya, yaitu tentang AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Namun sebelum memasuki topik utama, kita coba update dulu sedikit informasi bahwa ternyata Tech Winter masih berlangsung, kawan-kawan. Update terakhir dari GoTo masih melakukan layoff karyawan sebanyak kurang lebih 600 orang. GoTo itu memiliki rencana untuk men-generate profit itu di Q2 atau Q3 tahun 2023 ini. Oke, ya semoga lekas profit dan mencukupkan layoff-nya. Yang kedua datang dari Silicon Valley Bank, ya, yang mungkin teman-teman juga sudah dengar case-nya. Kalau penyebabnya apa, mungkin teman-teman bisa baca di banyak sekali literatur, ya. Ada cukup banyak spekulasi yang teman-teman bisa baca di internet. Kalau yang saya tahu itu hanya karena Silicon Valley Bank ini adalah banknya para VC, ya, para venture capital. Mereka nyimpen duitnya di Silicon Valley Bank. Kemudian keputusan CEO-nya untuk menginvestasikan banyak uang mereka di treasury bonds tanpa menyisihkan uang yang proper di kas, ya. Kapan harus terjadi bank run itu kan cukup berbahaya, ya. Makanya harus tetap di keep beberapa persen untuk jaga-jaga gitu loh, untuk duit cash. Namun menurut info yang saya dapatkan, CEO-nya ini justru menginvestasikan cukup banyak uang ke treasury bonds di Amerika Serikat. Dalam masalah itu, The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga bank menjadi 4%. Itu signifikan sekali. Dari yang belakangan ini hanya 0, menjadi 4 sekian persen. Akhirnya VC juga lebih berhati-hati, ya, dan alih-alih dia mengeluarkan uangnya untuk startup, dia semakin jaga-jaga, ya, semakin lebih berhitung kembali kalau mau invest ke startup, dan bahkan mereka menarik uangnya yang ada di Silicon Valley Bank. Kalau cuma satu VC mungkin nggak masalah, tapi kalau banyak VC akhirnya bank kehabisan cash untuk dilikuidasi, sedangkan uangnya ada di treasury bonds yang sudah diinvestasikan oleh bank tersebut. Akhirnya treasury bonds-nya dijual murah karena awalnya itu diinvestasikan untuk jangka panjang untuk mendapatkan bunga yang lebih besar di jangka panjang. Namun karena memang ada kondisi seperti ini yang mengharuskan mereka untuk menjual treasury bonds-nya dengan nilai rugi. Jadi mereka jual rugi. Dan kerugiannya lumayan. Kalau saya lihat stoknya terakhir mereka drop sampai 60%. Itu luar biasa sekali. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sedang hangat, yaitu tentang AI. Ya, AI ini kenapa menjadi booming? Karena ada satu produk, ya, ada satu layanan dari OpenAI, yaitu ChatGPT. ChatGPT ini adalah sebuah robot, ya. Jadi kita bisa nanya apa aja ke dia dan mereka menjawab secara natural banget, seperti kita chattingan sama orang, bukan seperti nanya ke Google. Kalau teman-teman yang belum pernah coba ChatGPT, coba deh buka chat.openai.com, ya. Itu seru banget sih, dan bisa kita gali banyak sekali informasi dari sana tanpa harus memilih, ya. Jadi tidak seperti mesin pencari. Mereka akan si ChatGPT ini akan mengenerate banyak informasi, kemudian disajikan dalam bentuk percakapan yang sangat mengalir, flow banget. Bahkan, ya, teman-teman setelah dapat jawaban itu bisa nanya. Misalkan ChatGPT memberikan beberapa poin. Di poin 3 itu kita mau nanya bisa. Maksud kamu poin 3 itu apa gitu. Nanti dia akan menjelaskan lebih detail lagi. Itu menarik banget. Akhirnya Microsoft memutuskan untuk berinvestasi ke sana, ke ChatGPT ini. Kenapa sih ChatGPT ini menjadi sangat booming gitu, menjadi topik yang sangat hangat untuk dibicarakan? Bayangin aja, ya, ChatGPT itu mendapatkan 1 juta pengguna dalam waktu kurang dari 1 minggu setelah dia officially launch. Itu luar biasa besar, ya. 1 juta pengguna itu banyak banget. Amazon itu seingat saya butuh waktu lebih dari setahun kurang lebih untuk mendapatkan 1 juta pengguna. Sedangkan ChatGPT kurang dari 1 minggu, ya, less than a week. Mereka mendapatkan 1 juta pengguna, itu luar biasa.
Akhirnya Microsoft invest ke ChatGPT tersebut dan akhirnya dipasangkan ke Bing. Dan akhirnya Google mulai kebingungan, ya. Google mulai kalang kabut. Akhirnya mereka membuat tandingan ya, counternya yaitu algoritma yang namanya BARD atau BARD. Saya juga kurang paham, mungkin belum masuk ke Indonesia konsep ini untuk mengcounter ChatGPT. Ya terlepas dari itu, AI sekarang menjadi topik yang sedang hangat. Sekarang banyak sekali perusahaan yang mulai mengimplementasikan AI, yang mulai melekatkan AI di produknya. Termasuk salah satu produk yang saya pakai yaitu Notion. Ya, Notion ini sekarang menawarkan fitur AI untuk melakukan summarize, untuk merubah tone tulisan, itu dahsyat sekali ya. Namun sebelum adanya ChatGPT, AI itu sebetulnya sudah digunakan ya di banyak produk, termasuk dari Google itu sendiri. Jadi Google itu dulu punya Google Assistant. Berdasarkan voice untuk mengaktifasi fitur-fitur mereka menggunakan suara, voice activation. Jadi kalau kita bisa ngomong oke Google, nah itu udah termasuk AI. Ya, namun dalam bentuk suara ya, voice activation. Kemudian ada Siri juga di Apple, Siri, kemudian ada Alexa di Amazon. Itu tadi AI ya secara garis besar. Nah, sekarang AI di e-commerce. Jadi teman-teman juga mungkin pernah menggunakan bahwa AI itu sudah diimplementasikan di e-commerce ya. Saya kurang tahu di beberapa e-commerce di Indonesia, di marketplace di Indonesia apakah sudah menggunakan konsep ini. Yang saya baca dan yang saya lihat beberapa sudah. Jadi saya lihat ada banyak AI yang bisa diimplementasikan ke e-commerce. Beberapa di antaranya yang saya sebutkan di sini yaitu adalah Smart Search, kemudian Product Recommendation, kemudian ada Voice Commerce, dan yang terakhir yaitu Chatbot. Oke, yang pertama kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama yaitu Smart Search ya. Mungkin teman-teman pernah nyoba Google Lens. Wah, itu menarik banget. Jadi Google Lens itu teman-teman nggak perlu cari tahu ini produk mereknya apa, ini harganya, ini belinya di mana, itu nggak usah. Cukup foto aja pakai Google Lens, nanti Google Lens akan memberikan rekomendasi. Ya, ini belinya di mana, ini harganya berapa, ini namanya apa, dari merek apa, itu sudah lengkap sekali. Nah, itu sudah termasuk bagian dari AI ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu dari teks. Jadi gini, anggaplah kita berasumsi kita bisa coba bayangin bahwa misalkan kita lupa sama sekali ada yang namanya kaos polo. Anggaplah saya lupa gitu namanya kaos polo gitu. Kemudian saya ketik di salah satu pencarian di e-commerce yang sudah diimplementasikan AI, saya tulis kata kunci yaitu kaos kerah dengan kancing. Terlepas itu ada di meta description atau ada di meta teksnya atau tidak di produk yang terupload di website tersebut, AI akan mengenerate kata-kata yang saya tulis tadi, diinterpretasikan menjadi bentuk gambar ya yang mungkin related dengan apa yang saya cari. Dari gambar-gambar produk yang terupload di sana akhirnya dimunculkan. Nah, itu dari teks menjadi produk dengan gambar yang mungkin sekiranya mirip. Jadi konsepnya kurang lebih seperti Google Lens. Namun alih-alih saya memasukkan gambar, tapi saya memasukkan terms yang akhirnya diproses oleh AI menjadi sebuah produk yang mungkin ini loh yang kamu maksud. Itu Smart Search. Kalau nggak salah teman-teman bisa coba cari yang namanya Elasticsearch. Ya, itu menarik. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ke Product Recommendation. Jadi, anggaplah tadi yang pertama kita sudah melakukan Smart Search, ya, kemudian kita melakukan pembelian. Nah, AI itu bisa mempelajari. Misalkan, orang-orang yang mencari produk A, mencari produk kategori A, itu biasanya tertarik juga dengan produk-produk kategori B gitu. Misalkan saya baru beli beberapa produk. Misalkan anggaplah di depan saya ada mikrofon untuk membuat podcast gitu ya. Ada mikrofon untuk rekaman podcast. Kemudian AI dalam e-commerce tersebut itu bisa merekomendasikan, ini orang beli mic nih. Mungkin dia butuh stand-nya juga gitu. Mungkin dia butuh noise reducer-nya juga. Mungkin dia butuh kabel jack yang lebih panjang. Nah, itu yang tidak perlu lagi dilakukan oleh manusia atau tidak perlu lagi berdasarkan teks, berdasarkan merek, berdasarkan kategori, tapi mungkin bisa levelnya itu mempelajari dari data yang ada. Machine learning untuk melakukan upscaling. Kemudian untuk cross-selling juga, misalkan gini, orang-orang yang tertarik membeli produk-produk podcast untuk audio, biasanya juga tertarik untuk produk-produk podcast video. Gitu. Jadi sistem akan mempelajari itu menjadi sebuah hal yang bisa untuk dikembangkan menjadi sebuah konsep cross selling. Awalnya beli A, kemudian setelah dipelajari ternyata orang yang produk A ini cenderung untuk membeli produk B. Maka akhirnya dilakukan cross selling dari kategori yang berbeda. Oke, menarik ya. Kemudian yang ketiga yaitu voice commerce. Nah, ini terkait ke tadi ada dari Google, yaitu Google Assistant, kemudian dari Alexa. Nah, kalau pada penggunaan di Amerika sana teman-teman,
itu Alexa itu atau Google Assistant itu sudah sangat advance penggunaannya. Bahkan datanya 72% dari pelanggan, 72% of consumers, mereka menggunakan digital assistant seperti Siri, Amazon, dan Microsoft Cortana untuk berbelanja. Mereka nanyanya apa? Mereka tuh nggak nanya, tolong beli produk ini tuh nggak. Mereka nanya gini, oke Google, saya mau beli Yogamet nih. Kira-kira yang mana yang rekomen? Levelnya sudah sampai seperti itu gitu. Bukan hanya memberikan perintah, tapi kita meminta masukan dari Google, dari Alexa, dari Siri, mana nih produk yang menurut kamu bagus gitu. Nanti pun mereka akan membahas secara lebih manusia, mereka akan menjawabnya dengan baik, mereka akan memberikan rekomendasi. Yang pertama ada dari ini, harganya segini. Yang kedua dari ini, harganya segini. Kamu beli yang mana gitu. Jadi akhirnya terjadi percakapan dan terjadi pembelian berdasarkan dari voice. Nah, voice itu termasuk dalam AI juga yang juga diimplementasikan di e-commerce. Ini ada datanya nih, sebentar saya coba baca dulu. Total value dari voice activated shopping, namanya voice activated shopping, is expected to rise from $5 billion in 2021 to $19,4 billion in 2023. Bayangin, 400% growth dalam 2 tahun menggunakan voice commerce atau voice activated shopping. Ini luar biasa ya. Jadi selain teks dari ChatGPT, teman-teman juga mulai menimbang-nimbang untuk menggunakan voice commerce yang untuk diimplementasikan di e-commerce-nya. Oke, dan yang terakhir yaitu chatbot. Apa itu chatbot? Chatbot itu kalau dulu seingat saya ada yang namanya Tokotalk ya. Tokotalk baru beberapa waktu lalu tutup, sayang banget. Tokotalk itu menggunakan chatbot untuk shopping. Jadi kita nggak seperti di marketplace ya, tidak seperti di online store yang kita harus add to cart dulu, kita masuk ke website mereka, kemudian melakukan add to cart, kemudian kita check out dan segala macam. Kalau chatbot itu betul-betul kita seperti ngobrol dengan orang lain. Ini loh produk yang tersedia di kami untuk kategori produk ini. Terus nanti dia nanya lagi, kalau yang ini ada berapa stoknya? Yang ini ada stoknya sekian. Yaudah saya ambil yang ini aja, ambil, kamu mau bayar pakai yang mana? Jadi alih-alih kita klik-klik ya, melakukan klik-klik gitu, kita malah typing. Jadi betul-betul seperti chatting dengan orang, namun ini dengan bot, dengan tujuan untuk conversion, dengan tujuan untuk pembelian, purchase gitu. Kalau saya kumpulkan datanya, yaitu chatbot itu bisa memberikan rekomendasi, kemudian memahami item yang dibutuhkan. Misalkan kita coba, saya lagi cari ini, kamu punya nggak? Kemudian bisa melakukan cross-selling atau upselling. Dan yang terakhir update pesanan. Ya ini seru banget. Oke, jadi satu yaitu smart search, yang kedua product recommendation, yang ketiga voice commerce, dan yang keempat chatbot. Itu mungkin segelintir AI yang sudah diimplementasikan di e-commerce. Ya. Pada level tertentu, AI itu bisa membantu e-commerce dalam konteks di luar jualan. Ya, di luar promosi atau di luar mengajak orang untuk membeli, tapi untuk keberlangsungan bisnis misalkan, atau untuk membantu operasional, misalkan seperti forecasting data. Jadi kalau kita ada di dunia e-commerce, kita tentu akrab dengan yang namanya report terkait produk mana yang cukup banyak dibeli. Ya, kalau teman-teman jualan mungkin di Tokopedia, itu akan tahu produk mana yang paling banyak dibeli, produk mana yang paling banyak masuk wishlist gitu, dan segala macam. Itu termasuk forecasting data. Jadi dari data tersebut kita bisa ambil keputusan. Misalkan, oh produk ini cukup banyak pembelian. Bisa saja langsung kita bikin sebuah sistem untuk auto order, untuk menjaga stok buffer, ya. Atau mempelajari trends. Jadi AI di e-commerce ini bisa juga digunakan untuk mempelajari trends. Jadi kita nggak perlu analisis secara manual lagi, ini kenapa begini, kenapa begitu. Nanti AI mungkin akan memberikan summarize-nya sendiri terkait data-data yang dia terima. Ya, itu juga sudah ada juga di Excel. Microsoft Excel juga menggunakan AI juga untuk melakukan beberapa perhitungan. Itu menarik. Dan yang terakhir untuk update logistik ya. Jadi kalau logistik ini mungkin saya berasumsi seperti Internet of Things ya, IoT. IoT itu menurut saya juga bagian dari AI yang mana bisa sangat menarik dan sangat terintegrasi dengan kebutuhan kita sehari-hari, baik itu online maupun offline. Itu logistik bisa dengan mudah atau bisa sangat mungkin untuk diimplementasikan dengan AI. Ya, jadi itu tadi coba kita summarize dulu. Jadi AI ini meledak sejak adanya ChatGPT yang sangat terkenal tersebut.
Dan akhirnya sekarang banyak perusahaan yang mulai mengimplementasikan AI ke layanannya atau ke produknya. Kemudian jauh sebelum adanya ChatGPT, ya AI itu dalam bentuk voice, yaitu dari Siri, Alexa, dan Google Assistant. Di e-commerce, AI itu sudah diimplementasikan. Segelintir implementasinya yaitu Smart Search, ya, seperti Google Lens. Kemudian ada Product Recommendation untuk learning, ya. Jadi mereka learning, mempelajari behavior. Kalau orang biasa beli A itu biasanya beli B, orang biasa beli produk A itu cenderung untuk membeli produk C dan segala macam. Oke, dan yang terakhir, dan kemudian selanjutnya ada voice commerce dari Alexa atau dari Google Assistant. Ya, di Amerika sana sudah sangat intens pembelian dari voice commerce. Bisa tumbuh menjadi 400% dari 2001 ke 2023 hanya dalam 2 tahun, datanya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu chatbot. Chatbot ini yang mungkin cukup affordable bagi kita untuk bisa dilakukan, ya. Kemudian pada level tertentu di e-commerce, AI itu bisa digunakan untuk membantu operasional atau membantu bisnis. Seperti untuk forecasting data, kemudian untuk mempelajari trends, dan untuk mempelajari berikan update notifikasi logistik seperti IoT. Oke, mungkin itu aja topik-topik terkait AI di e-commerce yang bisa kita implementasikan atau yang bisa kita diskusikan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas, masuk ke website saya di willymai.name, willymmy.name. Di sana ada tombol email, teman-teman boleh klik, langsung email aja ke saya terkait e-commerce atau terkait apapun, ya. Monggo, silakan ngobrol aja, saya senang berbalas email. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Jangan lupa sebarkan podcast ini dan jangan lupa follow, ya. Sekarang ada notifikasi follow. Jadi saya tahu sekarang subscriber saya ada berapa. Thank you Anchor, ya. Dan jangan lupa sebarkan podcast ini sekiranya teman-teman merasa podcast ini menarik atau di episode ini menarik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.